Perkenalkan, nama saya Maria Indrawati Vivel, NPM 54220050, Program Studi Biologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Lahan Kering yang diampu oleh Ibu dosen Wensiliana. Judul fotosintesis reaksi terang. Pengertian fotosistem reaksi terang adalah tahap fotosistem yang membutuhkan cahaya matahari untuk mengkonversi energi kimiawi dalam bentuk ATP dan NADPH. Tempat terjadinya reaksi terang itu di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau di granum atau di grana seperti pada gambar tersebut. Namanya juga reaksi terang, berarti dia butuh yang namanya cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut itu digunakan sebagai energi penggerak. Jadi, energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosistem dapat berlangsung. Di sini kita dapat menemukan istilah namanya fotosistem. Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem yang ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 1 panjang gelombangnya 700 nanometer. Fotosistem 2 panjang gelombangnya 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama, aliran non-siklik dan aliran siklik. Kita lihat perbedaan mereka masing-masing. Yang pertama, aliran non-siklik. Seperti pada gambar, pertama kali cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya. Namun melewati beberapa molekul sebagai aseptornya, elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron untuk mengisi kekosongan tersebut. Suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul, yaitu H+ dan satu molekul O-. Ini namanya disebut proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. Dua molekul O- tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Makanya hasil dari fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap aseptor elektron dari elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu simbol-simbolnya ada di gambar tersebut. Ada PECI, ada kompleks sitokron, ada PC atau plastosianin. Jadi melewati sederet protein-protein ini yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut tadi, yang elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah terisitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1.
Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer, lalu diteruskan menuju yang namanya peredoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NAD+ atau reduktase. Enzim NAD+ atau reduktase ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dia bisa membentuk NADPH. Kesimpulan dari aliran non-siklik yang pertama, menggunakan dua fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dan hasilnya adalah berupa ATP dan NADPH. Yang kedua, aliran siklik. Seperti terlihat pada gambar, proses aliran siklik, energi cahaya akan mengantarkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian disalurkan menuju FD. Itu adalah feredosin. Kemudian kompleks sitokron dan PC atau plastosianin sebelum kembali ke tempat semula di fotosistem 1 saat bergerak dari FD atau feredosin, kemudian ke kompleks sitokron dan ke PC atau plastosianin, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis yang pertama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Yang kedua, H2O. H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut sebagai fotolisis air. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian, aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi, total dari hasil reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Sekian dan terima kasih.